Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subari dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Ali. Dan pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang kudeta Myanmar dan politik internasional ASEAN terhadap konflik itu. Pengambil alihan kekuasaan sipil oleh militer bukan merupakan hal baru di Myanmar. Militer Myanmar memiliki catatan sejarah cukup panjang dalam kehidupan politik dalam negeri Myanmar. Militer pernah menguasai pemerintahan Myanmar selama puluhan tahun, dan sepanjang itu pula berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta terhadap pemerintahan semi-demokrasi pada tahun 1962 menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Para aktivis mahasiswa Myanmar memimpin protes besar pada tahun 1988 untuk merespon salah urus ekonomi oleh junta militer dan menuntut reformasi menuju demokrasi. Aksi pada tahun 1988, tepatnya pada 8 Agustus 1988 yang dikenal sebagai Perlawanan 8888, kemudian tercatat sebagai salah satu aksi dengan kekerasan paling brutal oleh aparat keamanan. Sekitar 5.000 orang dilaporkan tewas akibat kekerasan oleh militer. Di tahun itu pula Suu Kyi mendirikan NLD dan mulai menekankan pemerintahan militer untuk mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Mendapatkan tekanan domestik dan internasional, pada tahun 1990 Myanmar mengadakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD. Junta militer menolak hasil tersebut dan menerapkan tahanan rumah kepada Suu Kyi. Untuk mempertahankan kendali militer atas pemerintahan, Tatmadaw atau dikenal sebagai militer Myanmar menyusun konstitusi baru yang diantaranya menetapkan 25% kursi parlemen nasional dan lokal untuk pejabat militer. Berlandaskan konstitusi itu pemilu kembali diselenggarakan tahun 2011 yang dimenangkan Union Solidarity and Development Party atau USDP. Selama USDP mengendalikan pemerintahan pada periode 2011 hingga 2016, Jenderal Min Aung Hlaing berpengaruh besar dalam politik. Pemilu selanjutnya pada tahun 2015 menghasilkan kemenangan NLD, namun tidak bisa menempatkan Suu Kyi sebagai presiden karena dihalangi melalui konstitusi yang disusun oleh militer. Presiden saat itu Tin Kyaw menciptakan posisi State Councilor yang menempatkan Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan. Pada periode tersebut, hubungan militer dan pemerintahan Suu Kyi terlihat cukup baik, di mana Jenderal Min Aung Hlaing tampak beradaptasi dan bekerja sama. Namun tetap terus memastikan kekuasaan militer dengan menghalangi setiap upaya NLD mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer. Suu Kyi bahkan mendapatkan kritik masyarakat internasional ketika dianggap memberikan pembelaan bagi militer Myanmar yang dituduh melakukan pembantaian etnis Rohingya. Kudeta 1 Februari 2021 menunjukkan hubungan yang sebaliknya. Ini menjadikan pertanyaan banyak analis, apa yang mendorong militer melakukan kudeta kali ini dan apa yang ingin dicapai dari kudeta ini. Pihak militer Myanmar mengatakan kudeta ini merupakan respon terhadap kecurangan pada pemilihan umum 2020. Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidatonya menjanjikan pemilu baru yang bebas dan adil. Ia juga mengklaim pemerintahannya akan berbeda dari rezim militer yang sebelumnya berkuasa selama 49 tahun dan bertindak brutal terhadap pengunjuk rasa pada 1948 dan 2007. Tetapi jika memperhatikan langkah-langkah yang berulang kali dilakukan militer untuk mempertahankan pengaruhnya, setidaknya kudeta ini dapat dilihat sebagai keputusan militer atas kemenangan mutlak yang dicapai NLD dari pemilu 2020. NLD memenangkan 366 dari 474 kursi di parlemen.
Dominasi NLD di parlemen bisa membawa perubahan signifikan yang dapat berujung pada perubahan konstitusi yang melemahkan peran militer dalam politik. Meskipun terlalu dini untuk memperoleh analisa yang meyakinkan, setidaknya bagaimana aksi militer mengambil alih kekuasaan dan menangani aksi protes dapat menjadi pertimbangan awal dalam memilih opsi strategi untuk mengupayakan proses demokratisasi Myanmar yang kembali pada jalurnya. Janji untuk pemilu baru yang adil bertentangan dengan tindakan yang dilakukan. Pengambil alihan pemerintahan sipil yang terpilih secara sah jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, supremasi hukum, pemerintah yang baik, dan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan Suu dan tokoh politik lainnya juga mengingatkan rakyat Myanmar akan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penculikan yang menyertai kudeta pada masa lalu. Kudeta kali ini juga diikuti dengan pemberlakuan jam malam, pemutusan jaring internet, pembantasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja, dan penggunaan kekerasan guna menekan aksi protes. Yang lebih mengkhawatirkan, kehadiran Light Infantry Division ke-77 dalam menghalau aksi demokrasi. Divisi ini dianggap bertanggung jawab dalam eksekusi massal etnis Rohingya di Rakhine pada tahun 2017 kemarin. Di samping serangkaian penyalahgunaan kekuasaan, sampai dengan lebih dari 2 pekan militer berkuasa, belum ada laporan korban jiwa yang signifikan di pihak demonstran. Kekerasan selama protes berlangsung memang telah menurun dibandingkan saat pemerintahan junta militer sebelumnya. Kudeta di Myanmar telah memicu desakan terhadap ASEAN untuk berperan lebih aktif. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN meminta Myanmar mengupayakan dialog, rekonsiliasi, dan normalisasi. Dengan membujuk piagam ASEAN, Brunei meminta Myanmar mematuhi prinsip-prinsip demokratis, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental, dan mengingatkan bahwa stabilitas politik di ASEAN sangat penting untuk mencapai komunitas ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Respon ASEAN sejauh ini dinilai sangat lemah. Terlebih negara anggota secara individual menunjukkan sikap yang berbeda. Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, menyebut kudeta tersebut merupakan urusan internal Myanmar. Menlu Filipina Teodoro Locsin menganggap kejadian di Myanmar sebagai tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi demokrasi di negara itu. Pemimpin Kamboja, Hun Sen, juga menyebutkan sebagai urusan dalam negeri dan menolak mengomentarinya. Sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengungkapkan kekhawatirannya atas situasi di Myanmar dan meminta semua pihak berdialog. ASEAN memegang erat prinsip non-intervensi sejak organisasi kawasan ini terbentuk dan telah teruji dalam beberapa kesempatan. Reformasi 1998 di Indonesia dapat menjadi salah satu contoh bagaimana prinsip ini dipegang oleh ASEAN. Tidak ada negara anggota ASEAN yang berusaha campur tangan saat politik dalam negeri Indonesia bergejolak. Prinsip non-intervensi dianggap sebagai salah satu faktor penting yang membantu organisasi kawasan ini tertanam dan stabil. Tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir, prinsip ini dalam skala yang minimal mulai melunak. Catatan sejarah ASEAN menunjukkan prinsip non-intervensi pernah dikecualikan dalam beberapa kondisi, termasuk terhadap persoalan Myanmar. Pada tahun 2007, ASEAN pernah mencapai satu suara untuk menunda giliran kekuatan Myanmar di ASEAN. Sebagai konsekuensi tindakan militernya pada revolusi Saffron ketika puluhan ribu pendeta Buddha turun ke jalan dan protes terhadap pemerintah. Saat topan Nargis melanda Myanmar tahun 2008, ASEAN juga bertindak di luar kebiasaannya. Ketika korban jiwa mencapai 134.000 orang dan junta menolak kebantuan asing, ASEAN merespon kemarahan internasional. Atas buruknya penanganan bencana oleh pemerintahan militer Myanmar, ASEAN meyakinkan junta untuk bersedia bekerjasama dengan komunitas internasional dan
ASEAN mengambil peran sebagai penyalur bantuan asing. ASEAN juga mendapatkan banyak kritik keras atas lemahnya peran ASEAN dalam merespon krisis Rohingya. Dengan prinsip non-intervensi, ASEAN memang tidak bisa membuat banyak atas setiap perkembangannya di Myanmar. Namun terbukti, dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN mulai berani menyatakan sikap atas isu Rohingya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan Ketua ASEAN dan deklarasi bersama yang dihasilkan oleh sejumlah KTT ASEAN. Upaya sepanjang ASEAN untuk merangkul junta militer Myanmar juga merupakan catatan penting. ASEAN menerima keanggotaan Myanmar tahun 1997 dengan mengedepankan upaya konstruktif engagement agar junta mau lebih terbuka pada inspirasi rakyat dan berkompromi dengan Suu Kyi. Reformasi politik pada masa pemerintahan PM Thein Sein, pembebasan Aung San Suu Kyi dan terbukanya dalam bagi NLD untuk kembali berperan dalam politik Myanmar, dan tidak dapat dipisahkan dari upaya ASEAN sejak Myanmar bergabung sebagai negara anggota. Kesediaan Myanmar atas kehadiran pemantau pemilu dari ASEAN pada pemilihan tahun 2012 juga perlu menjadi catatan. Jika ASEAN berani lebih fleksibel dengan prinsip non-intervensi, peluang yang tersedia dapat digunakan untuk memberikan tekanan terhadap pemerintahan militer Myanmar. Karena ini jika dilakukan secara kolektif, sekalipun tetap harus memperhatikan prinsip non-intervensi, masih bisa diharapkan untuk mengembalikan proses demokrasi Myanmar pada jalurnya.